Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, pada video kali ini saya mau berbagi resep cireng yang anti alot ya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya punya tepung. Ini tepung tapioka. Ini bahannya untuk biang. Saya gunakan untuk biangnya 100 gram. Ini tepung, ini juga sama, itu bahan untuk keringnya. Ini kurang lebih 300 sampai 350 gram. Untuk bahan keringnya ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya saya gunakan 6 siung bawang putih. Ya, 6 siung bawang putih. Lalu di sini saya kurang lebih tadi menggunakan 3 pohon atau 3 tangkai daun bawang. Di sini juga ada royco ayam, saya gunakan 1 saset. Ada garam kurang lebih 1 sendok teh, ketumbar 1,5 sendok teh, air kurang lebih 400 ml, dan terakhir minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan. Baiklah, yang pertama saya akan menghaluskan bawang putihnya terlebih dahulu. Nah, ini hasil bawang putihnya, saya barusan menghaluskannya, saya ulek ya, boleh di blender juga. Oke, selanjutnya saya akan membuat biangnya. Nah, untuk biangnya ini kita masukkan, ini tadi bumbu untuk biangnya kita masukkan. Lalu daun bawang, bawang putih, bumbu, ketumbar, garam, kaldu ayam, minyak goreng, dan terakhir air. Setelah itu kita aduk dulu sampai rata ya, kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, baru kita akan rebus. Oke, selanjutnya kita akan merebus adonan biangnya. Oke, sekarang saya mau menggodok adonan biangnya. Jadi saya sudah sampaikan bagaimana caranya membuat cireng yang tidak alot. Nah, tipsnya di sini nih. Di sini cara menggodoknya ya. Di sini nanti saya perlihatkan bagaimana caranya yang tips pertamanya. Oke, ini apinya pastikan api yang kecil sekali, kecil banget. Nah, lalu kita akan aduk-aduk terus sampai sesuai yang diinginkan, sesuai dengan nanti tekstur cirengnya supaya tidak alot. Kalau mau berhasil buat cireng tanpa alot, menontonnya jangan setengah-setengah ya, nontonnya sampai full. Nanti ada tips-tips yang berikutnya. Ini hanya tips pertama saja. Oke, kita aduk terus ya. Ini sudah mulai terasa mengental nih adonannya ya. Jadi jangan lupa terus aduk. Nah, jangan sampai tips pertama ini
jangan sampai memutih ya, jangan sampai bening adonan si biang ini. Nah, itu yang menyebabkan cireng itu alot, itu salah satunya adonannya sampai bening adonan biangnya. Nah, kalau sudah mulai mengental ini kita hati-hati, jangan sampai bening. Kita aduk-aduk dulu. Ya, jangan sampai bening. Ini sudah mulai mengental nih. Kalau sudah, kita angkat. Kita aduk-aduk tuh. Ya. Nih, jangan sampai bening. Nih. Gini caranya. Nih, seperti ini ya. Nah, ini cukup. Kita angkat, aduk-aduk dulu sebentar. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam adonan kering tadi ya. Nah, oke, ini tadi adonan tadi sudah saya pindah ke tempat yang lebih besar ya, karena mau diadonin. Nah, selanjutnya ini adonan biang tadi. Ingat ya, adonan biangnya teksturnya seperti ini. Jangan sampai adonannya menjadi bening. Nah, biasanya kan kalau kanji, kalau terlalu sampai matang kita masak itu adonannya kering, bening warnanya. Nah, oke, selanjutnya saya akan mengadoni adonannya. Nah, tips yang kedua tuh di sini, Mbak. Di sini tips kedua supaya adonan cireng itu tidak alot. Nah, karena ini panas, saya amin dulu. Ini hati-hati, ini panas sekali ya. Dan pastikan sebelum mengadoni jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, untuk tips kedua ini, adonan cireng itu adonannya jangan sampai kalis mengadonnya. Mengadonnya jangan sampai kalis, itu yang menyebabkan cireng itu alot karena kesalahan dalam mengadon ya. Jadi jangan sampai kalis, cukup seperti ini aja nih. Kita aduk-aduk gini-gini aja. Nih. Kakak suka cireng? Suka. Yang cireng enggak pedas. Oh iya, nah, bagi yang penyuka pedas, boleh ketika adonan biangnya tadi itu boleh diberi potongan cabai rawit pedas ya. Nah, kalau saya karena ada anak saya masih kecil, jadi saya tidak menggunakan cabai. Oke, selanjutnya tips yang ketiga supaya adonan cireng tidak alot. Nah, cara membentuknya juga ya. Ini sedang bicara, sedang buat video. Nah, cara membentuknya juga sama, tidak boleh sampai kalis, cukup seperti ini aja nih. Buat ini ya cara membuat cireng anti alot. Oke. Nah, seperti ini ya, sampai selesai seperti ini caranya. Oke, ini
Ini hasilnya, ini baru sebagian adonan ya. Nah, bagi teman-teman yang mau membuat sedikit, boleh resepnya boleh separuh atau seperempat, disesuaikan. Ini saya membuat banyak karena mau digunakan untuk orang banyak. Oke, selanjutnya saya akan menggoreng. Nah, kita masukin. Nah, ini minyaknya pastikan sudah panas ya. Nih, untuk tingkat kematangannya sesuai selera ya, tapi ada standarnya. Nah, untuk tips menggoreng ya, supaya gorengan itu tidak terlalu berminyak. Nah, menggoreng itu bagusnya apinya harus besar kalau untuk menggoreng ya, supaya itu minyaknya nggak terlalu banyak nempel di makanan. Tuh caranya. Ini saya gunakan api yang paling besar. Ini saya mau balik ya. Saya balik yang sebelahnya. Nih. Nah, kalau ciri-ciri cireng itu yang tidak alot saat digoreng itu tidak meledak-meledak ya, tidak melentung-melentung. Nih contohnya, insya Allah ini tidak alot. Tidak, dan tidak melentung-melentung. Oke, kita goreng sampai kering ya. Tapi jangan terlalu kering banget ya, jangan sampai kecoklatan banget. Biasanya keras kalau sudah kecoklatan banget. Nah, bagaimana standarnya? Di luar crispy, di dalam tetap lembut. Oke, ini sudah cukup. Saatnya kita akan mengangkat. Nah, ini. Harus kan tuh, kering. Oke, begitu juga sampai seterusnya ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like kalau suka, di komen, dan di share ya, untuk membantu channel ini. Aduh, panas. Nih, biasanya tuh. Crispy di luar, lembut di dalam. Kita dengarkan ASMR-nya. Bismillah. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Dia hasilnya, aduh panasnya, masya Allah.